Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pemupukan atau pengocoran yang ketiga, tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia 23 hari setelah tanam. Jadi apa-apa saja pupuk yang kita gunakan. Nah, mari kita lihat sejenak perkembangan CMK lokal kita. Jadi seperti ini ya bro. Nih. Ini alhamdulillah masih mulus ya bro. Ini belum kita menggunakan abamectin sama sekali. Oke. Masih belum menggunakan abamectin. Yang paling kuat hanya menggunakan imidacloprid dan juga bahan aktif diaventuron. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mencegah atau mengobati layu fusarium. Tapi yang kali ini kita sifatnya mencegah bro, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau yang telah saya aplikasikan selama ini, selama berbudidaya cabai ataupun melon, jadi saya walaupun terkena layu fusarium itu wajar 1-2, tapi insya Allah masih bisa kita kendalikan atau tidak merusak ataupun gagal panen. Jadi caranya, kita setiap pengocoran kita berikan agen hayati lengkap yang sudah kita fermentasikan, atau maksudnya yang sudah kita perbanyak, seperti kandungan yang ada di dalam Biotogro 1, terus yang kedua kandungan yang ada di M21 decomposer, terus yang ketiga ampus, terus yang keempat E4. Jadi 4 produk ini kita kombinasikan, kita campurkan. Terus yang terakhir yaitu kotoran burung walet. Nah, jadi sekalian bikin POC, sekalian juga memperbanyak agen hayati yang bisa mencegah untuk layu fusarium dan juga layu bakteri. Jadi mari kita lihat apa-apa saja pupuk ataupun bahan yang kita gunakan untuk pencegahan layu fusarium sedini mungkin atau dari kecil. Oke. Ini yang sudah kita larutkan gula 1 sendok makan penuh. Nih gula kita ambil 1 sendok makan penuh, kita masukkan dalam ember, terus kita larutkan, baru kita masukkan POC yang mengandung agen hayati lengkap sekitar 200 ml untuk 1 tangki. Terus yang terakhir yaitu ini pupuk 3 kilo yang pupuk kita gunakan pada pemupukan atau pengocoran yang ketiga kali ini, yaitu pupuk yang pertama Tropicot, terus yang kedua Yara Kompleks, terus yang ketiga yaitu Yara Unik. Nah, jadi semuanya pupuk Yara ya bro, bukan Mutiara, Yara. Nah, di kandungan Yara Tropicot saya jelaskan, satu nitrogennya 15%, terus kalsiumnya berupa nitrat yang berupa yang kandungan 24%, langsung diserap oleh tanaman. Terus yang kompleks itu N-nya 12, P-nya 11, K-nya 18. Nah, terus yang terakhir unik itu 16. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita larutkan POC bikinan sendiri yang lengkap agen hayatinya bersama gula, setelah 5 menit atau lebih baru kita campurkan menggunakan pupuk yang sudah kita larutkan ini. Jadi pupuk ini semuanya 3 kilo untuk kurang lebih 1000 tanaman. Nah, jadi seperti itu pengocoran kita kali ini ya bro. Saya ulangi, pupuk yang kita gunakan Yara Tropicot 1 kilo, Yara Kompleks 1 kilo, terus Yara Unik 1 kilo. Nah, jadi ditambah dengan POC bikinan sendiri sekitar 200 ml, terus 1 sendok makan gula pasir. Ini fungsi gula yaitu, supaya saya jelaskan, untuk membangunkan agen hayati yang ada dalam ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apabila POC yang kita bikin sendiri kita perbanyak ini, dia akan tidur setelah fermentasi matang. Dia akan tidur, jadi kita bangunkan menggunakan gula ini, dan juga bisa memperbanyak agen hayati yang ada di dalam POC kita bikin sendiri, karena gula merupakan makanan dari mikroorganisme yang terkandung dalam POC bikinan kita sendiri ini.
Jadi kandungan dalam ini saya ulangi lagi, inilah yang kita gunakan untuk mencegah layu fusarium dan juga layu bakteri. Yang kandungan di dalam jerigen ini yang sudah kita perbanyak. Bagi yang ingin tahu cara membuatnya, silakan cek video kita di playlist cara membuat POC dari kotoran burung walet. Ini kandungannya ada burung walet, kandungan Biotogro, kandungan M21 Decomposer, kandungan dari Anfos, dan juga kandungan dari A4. Jadi 5 bahan ini kita fermentasi di dalam ini setelah sekitar 20 hari lebih, ini udah lebih berbulan-bulan, baru kita gunakan ke CMK kita ataupun ke tanaman-tanaman lain. Ini cara kita seperti itu untuk mencegah layu fusarium dan juga layu bakteri. Karena menurut saya layu fusarium itu tidak bisa diobati, bro. Itu menurut saya sudah sering saya gunakan, saya corkan dengan menggunakan ditan, antrakol ataupun fungisida kimia. Di bagian tanaman terkena kayaknya susah, bro. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, mencegah dari tanaman yang masih kecil seperti ini. Jadi setiap kita pengocoran sekali seminggu atau berapa hari, setiap kita kali pengocoran kita gunakan pupuk POC bikinan sendiri ataupun agen hayati yang sudah ada di toko-toko pertanian. Tapi menggunakan produk lainnya nggak masalah. Yang penting ada kandungan trichoderma dan gliocalcium. Tapi kalau bisa bikin sendiri lebih bagus, bisa diperbanyak, ngirit biaya, dan kandungannya bisa kita kombinasikan lebih lengkap. Seperti kandungan Biotogro lengkap, M21 Decomposer sudah lengkap, diperbanyak lagi, dikombinasikan dengan Anfos, trichoderma gliocalciumnya, dan juga M4. Ditambah dengan kotoran burung puyuh, ayam, ataupun lebih bagus itu kotoran burung walet, yang mana kandungan burung walet itu lebih lengkap dan lebih diunggulkan dari semua jenis kotoran hewan. Oke. Seperti itu caranya, bro. Layu fusarium tidak bisa diobati menurut saya, tapi hanya bisa dicegah. Silakan coba, atau tidak percaya silahkan, itu pengalaman saya. Kalau seandainya ada tanaman yang terkena layu fusarium atau bakteri, silakan dicoba untuk mengocorkan dengan kandungan mangkozeb, antrakol, atau kandungan benomil ataupun yang lain. Silakan, tapi menurut saya itu tidak efektif karena dia masih bisa menyebar ke sekitaran ke tanaman yang lain. Tapi kalau kita cegah dari kecil, insya Allah tanaman kita akan terhindar dari layu fusarium. Oke. Kalau seandainya cukup sekian ya, bro. Kalau seandainya ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya kolom komentar. Insya Allah kita jawab satu-satu. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian, bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.